Tren rekrutmen terorisme daring melonjak drastis. Kenaikannya lebih dari 500%. Dari 110 ini malah ada yang pengen berencana akan menyerang institusi tertentu, Pak, kantornya gitu. Itu udah niat seperti itu kan luar biasa nih doktrin-doktrin mereka nih. Tren rekrutmen terorisme daring melonjak drastis. Dulu antara 2011 sampai 2017, Densus 88 hanya menemukan 17 anak, levelnya seperti kasus langka. Tapi 2025 jumlahnya melonjak jadi 110 anak, kenaikannya lebih dari 500%. Akhir tahun ini Densus sudah dapat melakukan upaya pencegahan dengan menangkap 5 anggota Jemaah Ansarud Daulah yang ternyata melakukan rekrutmen secara online terhadap 110 anak yang tersebar di 26 provinsi gitu, Mas. Dan semua itu terjadi bukan di markas rahasia, tapi di tempat yang setiap hari ada di genggaman mereka, game online dan media sosial. Di dalam game, rekruter menawarkan permainan yang makin mengarah ke kekerasan, dibungkus sebagai misi heroik. Kumparan menelusuri salah satu platform game online. Dengan kata kunci tertentu, kami menemukan sebuah permainan yang memberi peran sebagai teroris atau pejuang dengan identitas tertentu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, tertera batas minimal usia pemain hanya 5 hingga 9 tahun. Di sana mulai mereka memetakan, kemudian menawarkan beberapa permainan yang memang makin menjurus kepada tindak-tindak kekerasan atau aksi-aksi heroik dulu, dibangun dari narasi kepahlawanan. Ya, kemudian setelah terpilih gitu, mereka mulai masukkan dengan keyakinan-keyakinan gitu, untuk membentuk yang namanya virtual community belief. Nah, setelah sudah terjalin, punya merasa kedekatan sesama pemain, sama satu hobi ya, satu kesukaan. Nah, disitulah baru mereka dipancing keluar, diisolasi lah, ada kasarnya ada kutip ya, diisolasi keluar untuk bergabung di platform media sosial gitu, entah Telegram, WA ya. Kurang lebih seperti ini polanya jika digambarkan. Sebuah alur yang menunjukkan bagaimana anak-anak mulai dari sekedar bermain game, lalu masuk ke ruang obrolan tertutup, menemukan teman baru yang memberi validasi, hingga akhirnya terseret dalam percakapan ideologis yang makin ekstrim, pelan, halus, dan nyaris tanpa disadari. Alhamdulillah sebelum dieksploitasi, masih dalam normalisasi perilaku inilah Densus atau aparat hukum melakukan penangkapan. Bahkan kemarin Densus juga mengungkapkan bahwa dari 110 ini malah ada yang pengen berencana akan menyerang institusi tertentu, Pak, kantornya gitu. Anak yang terpapar ekstremisme sebenarnya tidak tiba-tiba berubah. Ada jejaknya dan sebagian besar terlihat jelas dari rumah. Perubahan tidak hanya soal cara berpikir, emosi dan perilaku juga ikut bergeser. Beberapa orang tua dari 110 anak lebih ini, mereka merasakan anak-anak mereka berubah, gitu ya. Indikatornya mereka makin menyendiri, makin mengunci diri, gitu. Kemudian eksklusif. Kalau memang keterpaparannya tinggi di dalam paham-paham eksklusif ini, mereka akan cenderung menyalah-nyalahkan ritual keagamaan, komunitas sosial. Dari temuan Densus 88 dan BNPT, mayoritas berasal dari kelompok umur 10 hingga 17 tahun. Lagi senang-senangnya melihat hal-hal yang baru, nah itulah dipancing, distimulus lah aspek psikologisnya tadi itu, emosinya, perilakunya, pola pikirnya, udah. Jika dikerucutkan lebih spesifik lagi, sebagian dari anak-anak yang terpapar ini datang dari kondisi kehidupan yang memang bisa dibilang cukup memprihatinkan. Anak-anak yang hidup di dalam situasi yang tidak normal di dalam sebuah keluarga, yang komunikasinya kurang dan sebagainya. Juga anak-anak yang menjadi korban bully
juga kita temui di beberapa tempat dari 110 ini. Hingga kini, baik daftar permainan maupun situs yang dimaksud belum bisa diungkap, demi menjaga proses investigasi. Apa kemarin yang selalu ditanyain, websitenya apa aja atau apa, kita belum tahu. Karena ada dua sudut pandang di situ. Di satu sisi penyidik pasti akan terus berproses karena ini kan masih ongoing investigation, mereka pasti belum buka juga. Yang jelas, pemerintah terus berkolaborasi lintas kementerian atau lembaga, bahkan platform digital untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman bagi anak. Jadi ini yang kita berikan waktu kepada platform untuk memperbaiki teknologinya supaya betul-betul bisa mendeteksi komitmen yang baru saya lihat tertulis dari Roblox dan nanti akan disusul oleh yang lain-lain. Ini mudah-mudahan kemudian bisa betul-betul, jadi artinya bukan hanya basa-basi saja mengikuti aturan, tapi betul-betul bisa mematuhi aturan yang baru. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah mendorong penerapan PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, aturan yang mewajibkan platform digital melindungi anak dari konten berbahaya, risiko komersial, dan penyalahgunaan data pribadi. Karena ada PP, Pak, ada PP 17 tadi tahun 2025 sebagai amanat dari Undang-Undang ITE. Ini sedang dilakukan penyempurnaan untuk ketentuan di lapangannya. Ini mungkin nanti secara global Januari 2006 baru bisa di semua berlaku, Pak, negara termasuk Indonesia mungkin itu nanti. Game online dan media sosial bukan lagi sekedar hiburan. Ada risiko yang tak terlihat, rekrutmen ekstremis yang kini menyasar lewat layar di tangan anak. Menurut kamu, apa yang paling urgent dibenahi? Literasi digital, sistem game, pengawasan orang tua, regulasi, atau justru semuanya sekaligus?